Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Semoga semuanya sehat-sehat ya dalam kondisi kita yang sekarang sedang mengalami pandemi wabah corona ini. Semoga semuanya dalam perlindungan yang Maha Kuasa, sehat-sehat. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, untuk jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang sehat. Dan untuk yang masih harus bekerja di luar sana, semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatannya, untuk physical distancing. Pokoknya semoga ini semua cepat selesai, kita semua bisa cepat kembali seperti normal. Pokoknya yang terbaik lah ya untuk kita semua. Nah, dalam rangka Michelle di rumah aja lagi gabut, jadi aku mau bikin video YouTube menjawab Q&A. Kira-kira berapa lama yang lalu ya? Beberapa bulan yang lalu lah ya. Aku sempat ngepost foto nanya, ada nggak kira-kira dari kalian yang mau tanya-tanya sama aku soal pengalaman lasik aku. Nah, jadi kalau mungkin kalian yang udah subscribe atau follow Instagram aku udah lama pasti tahu kalau misalkan sekitar 1 tahun lebih yang lalu aku operasi lasik. Jadi aku tadinya minus, ada silinder juga. Terus abis itu karena udah lumayan cukup mengganggu, apalagi dalam pekerjaan aku yang mengharuskan aku untuk sering copot kacamata. Jadi kalau di depan kamera kan aku nggak bisa pakai kacamata karena kan akan mantul, lampu segala macem. Terus aku mau nggak mau harus selalu pakai soft lens dan mata aku tuh super duper sensitif, gampang banget iritasi. Makanya kalau pakai soft lens terus-terusan dan kelamaan tuh agak menyiksa karena mataku kan gatel banget, merah dan terus bengkak. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk lasik. Nah, jadi pokoknya kalau misalkan kalian mau tahu lebih detailnya alasan kenapa aku lasik, prosesnya seperti apa dari awal sampai operasi dan sampai selesai seperti apa, kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya. Di situ ada prosesnya semua aku rekam. Nanti akan aku taruh linknya di description box di bawah, atau kalau aku bisa ya aku coba taruh di sini. Sorry nih, aku bukan YouTuber pro, jadi aku nggak ngerti. Aku akan coba otak-atik sih, aku bisa coba taruh link di atas sini atau enggak. Tapi kalau aku nggak bisa, mohon maaf guys, di description box ya. Oke, jadi dari foto yang waktu itu aku post, aku tanya ada yang mau ditanya-tanyain nggak soal lasik. Terus abis itu dari video aku yang sebelumnya juga di comment sectionnya ada beberapa pertanyaan soal lasik. Udah aku kumpulin pertanyaan-pertanyaannya, dan sekarang aku mau jawab. Jadi untuk kalian yang mau tahu soal lasik, aku akan jawab. Tapi aku disclaimer dulu ya. Jadi aku akan coba untuk jawab secara general, umumnya seperti apa, tapi akan lebih ke pengalaman aku. Jadi mungkin jawaban aku nanti lebih ke apa yang aku rasain, pengalaman aku sendiri setelah lasik seperti apa. Jadi mungkin setiap orang kan beda-beda ya pengalaman lasiknya. Jadi nanti yang akan aku jawab adalah pengalaman aku, tapi aku akan coba juga untuk jawaban generalnya seperti apa. Oke, kita mulai ke pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama adalah, syarat lasik itu apa sih? Syarat lasik adalah syaratnya satu, kamu harus berusia 18 tahun ke atas. Jadi kalau misalkan kamu di bawah 18 tahun, disarankan jangan operasi lasik dulu, tunggu sampai umur 18 ke atas atau lebih dari 18, maksudnya baru kamu menjalani operasi lasik. Kondisi mata harus sehat, nggak ada penyakit kornea, nggak ada degenerasi retina, terus juga nggak ada penyakit mata kering yang berlebihan. Pokoknya nggak ada penyakit mata yang memang tidak diizinkan untuk melakukan operasi lasik. Nah, cara taunya gimana kondisi mata kita tuh sehat atau enggak, bisa lasik apa enggak? Itu kenapa diwajibkan sebelum operasi lasik itu kalian harus cek mata dulu, kondisi kesehatan mata semuanya. Terus penglihatan kalian juga harus stabil selama 6 bulan sampai 1 tahun terakhir. Stabil ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah minus kalian udah nggak berubah-berubah lagi. Jadi kayak aku, terakhir adalah minus aku 3, aku lupa yang kiri yang kanan ya. Pokoknya 3,75 sama 3,25. Itu aku udah selama 6 bulan terakhir tuh minus aku memang segitu terus, udah nggak pernah naik-naik lagi gitu. Tidak sedang hamil atau menyusui.
nggak punya penyakit yang bisa mempengaruhi kondisi mata. Contohnya tuh kayak lupus atau diabetes mellitus yang kadar gulanya tidak terkontrol dan lain-lain. Buat kalian yang pakai soft lens, kalian juga nggak boleh pakai soft lens selama 2 minggu sebelum pemeriksaan mata praoperasi, supaya kondisi matanya yang dicek itu bener-bener kondisi mata real kalian. Dan untuk yang pakai hard lens 3 minggu. Oke, pertanyaan berikutnya, sakit nggak pas operasi? Terus sesudahnya juga sakit atau enggak? Oke, jadi operasi lasik itu nggak sakit sama sekali karena kalian itu dianestesi sebelum kalian operasi. Jadi akan ditetesin kayak obat anestesi lokal gitu ke mata, dan habis itu matanya tuh beneran berasanya tuh kayak kebal gitu, nggak berasa apa-apa. Nah, itu anestesinya udah bekerja, terus operasi dilakukan. Sesudah operasi juga aku nggak ada ngerasa sakit sama sekali. Cuman memang rada-rada pusing, terus penglihatannya tuh kayak kabur gitu loh. Tapi bisa lihat, ngerti gak sih? Susah deh jelasinnya. Jadi kan aku minus, jadi emang penglihatan aku tuh kabur. Nah setelah operasi tuh kayak aku udah langsung bisa ngeliat, tapi kayak semuanya berbayang gitu loh. Jadi kayak penglihatan aku jelas tapi berbayang. Terus habis itu kalau lihat cahaya yang terlalu terang juga aku tuh kayak gak kuat gitu matanya. Jadi itu emang katanya sesudah operasi mata akan sensitif selama beberapa hari. Makanya dianjurkan untuk kalian langsung pakai kacamata yang dikasih sama kliniknya, langsung pulang, dan kalau memang masih pusing lebih baik langsung istirahat gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa lama sih proses lasiknya? Aku perlu kasih tahu dulu, aku operasi lasik menggunakan metode Relax Smile. Jadi metode ini berbeda sama operasi lasik yang konvensional ataupun femtolasik. Jadi lebih baru metodenya. Dan juga pengerjaannya lebih cepat. Aku cuman sekitar nggak nyampe 10 menit. Tapi memang standar mereka adalah 10 menit untuk 2 mata. Jadi cepet banget kan. Nah setahu aku kalau yang metode femtolasik juga nggak beda jauh, mungkin sekitar 15-20 menit. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa sih minus maksimal untuk bisa operasi lasik? Terus bisa nggak untuk yang matanya silinder? Jadi kalau kalian pakai metode seperti aku, yaitu Relax Smile, maksimal minusnya adalah minus 10. Dan untuk silinder tentu aja bisa, karena seperti yang aku ceritain, aku juga tadinya ada silinder dan silinder aku juga hilang. Dan maksimalnya adalah silinder 5. Kalau kalian minusnya di atas 10, kalian bisa menggunakan metode femtolasik. Pokoknya kalian konsultasi dulu aja sama dokter, biar ditentuin sama dokter metode apa yang terbaik untuk kalian, supaya juga nanti hasilnya maksimal. Pertanyaan berikutnya, setelah operasi lasik bisa beraktivitas nggak sih? Jawabannya bisa, tapi nggak bisa yang berat-berat aktivitasnya. Terus kalian juga harus ekstra hati-hati, karena kan kalian abis operasi, istilahnya kayak mata kalian tuh luka. Jadi kalian harus hati-hati banget sama namanya debu, sama kotoran. Makanya dikasih sama klinik itu kacamata, kayak kacamata renang. Itu gunanya untuk protek mata kalian. Dan selama di rumah juga kalau bisa jangan keluar-keluar yang kayak ke tempat berdebu, ke tempat yang banyak kotorannya. Jangan terlalu kena matahari secara langsung karena silau banget. Terus yang terutama juga kalian harus kayak kontrol diri untuk jangan sampai pegang mata atau kucek-kucek mata, karena itu paling bahaya. Terus juga jangan olahraga ekstrim dulu selama kira-kira 1 bulan. Jangan berenang dulu juga, karena mata kalian kan yang tadi aku bilang abis luka, istilahnya masih agak kebuka. Terus juga untuk kalian yang pecinta make up, yang mau tampil cantik, maaf banget untuk selama 1-2 minggu kalian gak boleh make upan dulu. Karena kan kalau kalian bersihin make upnya kan, ya kalian tahu lah ya, kalian harus ngusap mata, sementara kalian tuh gak boleh pegang mata kalian. Jadi memang kalau pengalaman aku selama 1 minggu pertama itu mata nggak boleh kena air sama sekali kan. Nah makanya aku mandi badan aja di rumah. Kalau aku memang harus keramas, aku ke salon supaya kayak mata aku nggak kena dan aku bener-bener kayak protek mata aku gitu. Nah setelah 1 minggu udah boleh keramas di rumah, tapi ya ekstra hati-hati aja, kayak jangan sampai sabunnya masuk ke mata. Setelah 1 bulan udah bebas, udah nggak kenapa-napa, udah boleh beraktivitas seperti biasa, mandi, berenang, udah nggak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya, ada nggak sih efek samping setelah operasi? Nah, setiap orang pasti pasca operasi reaksinya akan beda-beda ya. Jadi aku akan cerita pengalaman aku. Kalau pengalaman aku sendiri setelah operasi, aku
cuman ngerasa mata aku memang jadi lebih sensitif dan jadi lebih kering aja gitu. Dan menurut aku itu adalah hal yang wajar sih dialamin sama orang-orang yang habis operasi lasik. Jadi lebih sensitifnya itu adalah kalau lihat cahaya. Jadi aku tuh nggak bisa lihat yang terlalu terang gitu, makanya aku kayak 1-2 hari pertama tuh di kamar lampunya gelap, terus habis itu aku cuma nyalain lampu kecil, terus horden aku tutup. Dan aku pun nggak bisa ngeliat handphone lama-lama. Jadi aku nggak pernah bisa lihat handphone di atas 1 menit. Jadi bisa lihat handphone, cuman aku nggak bisa lama-lama. Terus juga kebanyakan aku tiduran aja karena juga masih rada-rada pusing gitu loh, pening kepalanya. Itu hari pertama. Hari-hari berikutnya udah lebih ada adjustment lah. Nah kalau yang masalah mata kering itu lumayan lama, itu sekitar 1-2 minggu. Cuman setelah operasi itu kan kita dikasih obat. Dan obatnya itu berupa obat tetes. Ya udah, jadi ya rajin-rajin aja ditetesin. Kalau ngerasa matanya mulai kering ya ditetes obat tetesnya. Yang memang gunanya untuk jadi kayak apa ya, melembabkan mata gitu. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak. Pertanyaannya adalah berapa sih harga untuk operasi? Nah kalau untuk operasi yang seperti aku dengan metode Relax Smile, harganya adalah untuk satu mata 19 juta. Dan untuk sepasang mata kiri kanan berarti 38 juta. Ada juga paket 50 juta. 50 juta itu udah include semuanya. Jadi benar-benar udah lengkap dari mulai cek mata sebelum operasi, kemudian juga kontrol setelah operasi, dan beserta juga obat-obatan yang diperlukan selama masa pemulihan. Tapi setahu aku biasanya juga ada promo-promo lain sih setiap bulannya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu lebih detail mengenai info tentang Relax Smile, terus abis itu harga-harga dan promo-promo yang lagi berlangsung itu apa aja, kalian bisa langsung aja tanya ke Ciputra SMJ Eye Clinic. Kalian bisa DM ke Instagramnya di @lastikindonesia, nanti akan aku taruh di description box juga. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa ya semua untuk stay safe, stay home untuk semua yang bisa di rumah aja pokoknya, and stay healthy pastinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!